Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading dengan tema pembacaan bagaimana perasaan dia ketika bertengkar dengan kamu ya. Bagaimana perasaan dia ketika sedang berkonflik dengan kamu ya. Tentu saja ini adalah orang yang memang kamu fokuskan ya. Oke. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya 100% untuk semua, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini juga aku reading untuk all zodiak ya, untuk semua zodiak yang memang energinya resonate ya. Aku sudah shuffle beberapa kartu tarot ya, dan juga oracles di sini untuk lebih memperjelas ya situasi dan kondisinya, bagaimana keadaan dia, perasaan dia ketika sedang bertengkar dengan kamu atau berkonflik dengan kamu ya. Oke. Untuk lebih menghemat waktu, kita langsung masuk saja kepada pembacaan. Beberapa dari kamu di sini mungkin dealing dengan air sign ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, lalu juga di sini ada earth sign, ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada water sign juga di sini, Cancer, Pisces, Scorpio, lalu ada fire sign ya, ada Aries, Leo, Sagittarius. Jadi semua zodiak ada di sini. Energi yang paling kuat di sini ada Libra, ada Sagittarius, ada Leo, ada Aquarius ya. Oke, bagaimana perasaan dia ya ketika berkonflik dengan kamu atau ketika bertengkar dengan kamu ya. Untuk seseorang yang memang kamu fokuskan, aku ngelihat di sini orang ini memang sayang sama kamu ya. Kalau dibilang sayang, dia memang sayang. Dia memiliki perasaan cinta, perasaan sayang ke kamu. Bahkan bisa dibilang ini tulus ya. Kayak dia sebenarnya punya niat di dalam hatinya dia tuh untuk serius sama kamu gitu, nggak main-main gitu loh. Kalau aku lihat di sini untuk beberapa ya, aku ngeliat di sini dia tulus menyayangi kamu, dia tulus mencintai kamu, bahkan ada niat dia untuk bisa membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius mungkin. Cuman terkadang kan di dalam hubungan itu nggak selalu adem ayem ya, nggak selalu tenang gitu. Pasti ada aja berantemnya, ada aja debatnya, ada aja konfliknya seperti itu. Dan mungkin saat ini kalian sedang berkonflik ya, tapi aku lihat itu nggak mengurangi rasa sayangnya dia ke kamu, atau itu nggak mengurangi rasa cintanya ke kamu, bahkan tidak mengubah keseriusannya sama kamu. Kalau aku lihat di sini ya, oke. Bahkan aku ngelihat di sini dia sebenarnya sedih banget sih ya ketika dia berkonflik dengan kamu, ketika terjadi pertengkaran di antara kalian, perselisihan gitu ya di antara kalian. Sebenarnya dia di sini sedih banget. Dia kayak nggak bisa loh, dia nggak bisa bertengkar sama kamu, atau dia nggak bisa berantem sama kamu gitu loh. Dia nggak bisa gitu. Dia jadi kayak kesel sendiri gitu. Gimana sih, dia jadi kesel sendiri di sini. Kayak dia teriak, kayak kalau dia bisa teriak, dia teriak. Dia kesel banget, kenapa sih harus bertengkar, kenapa sih harus berkonflik seperti itu. Dia nggak suka gitu loh ketika dia harus bertengkar sama kamu, atau ketika dia harus berselisih paham dengan kamu, bahkan ya mungkin berkonflik seperti itu. Dia nggak suka gitu, dia nggak suka dengan situasi itu gitu, karena itu menyakitkan buat dia. Berkonflik dengan kamu ya, berantem sama kamu, itu bukan hal yang dia inginkan. Karena apa? Itu menyakiti hati dia. Dia nggak bisa di sini kalau aku lihat ya. Dia jadi kesel sendiri. Oke. Karena apa?
Karena tadi yang aku katakan, orang ini sayang sama kamu. Bahkan di sini aku ngelihat ada keseriusan dia, ada keinginan dia untuk membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius, ya. Bisa dibilang dia ini ingin apa ya? Memiliki komitmen sama kamu lah, ya. Dia ingin banget untuk bisa mungkin membawa hubungan kalian ke jenjang pernikahan seperti itu. Mungkin dia udah siap atau bahkan dia udah yakin sama kamu, ya, untuk menikah sama kamu atau untuk menjadikan kamu sebagai pasangan dia gitu ya. Dia ingin sekali untuk berkeluarga, berumah tangga sama kamu, ya, berbahagia sama kamu, bahkan punya anak gitu ya sama kamu. Dia udah terbayang sampai ke situ gitu. Dan memang itu tujuan dia gitu, untuk mewujudkan apa ya, suatu pernikahan bersama dengan kamu. Cuman di sini mungkin beberapa ada yang ya berkonflik, bertengkar gitu ya. Entah apapun lah pemicunya ya. Dan dia di sini jadi kesel gitu loh, jadi bete, jadi apa ya? Susah untuk mengontrol egonya dia, atau sulit untuk mengontrol diri dia kalau dia lagi mungkin marah gitu ya. Yang aku lihat di sini seperti itu. Tapi dia berusaha sih, berusaha untuk memendam ego dia, karena aku lihat perasaan dia ke kamu itu lebih besar dibandingkan egonya ke kamu gitu loh. Itu yang aku lihat di sini. Ya, dia tuh begitu mencintai kamu, kalau aku lihat bisa dibilang juga bucin gitu ya. Oke. Jadi kayak ya dia sayang banget lah sama kamu, dia serius sama kamu ya. Bahkan ketika bertengkar pun dia masih kangen sama kamu atau masih merindukan kamu. Itu yang aku lihat di sini sih. Oke. Dan ketika dia bertengkar dengan kamu, di sini dia lebih banyak menghabiskan waktu dia di pekerjaan sih, gitu ya. Dia nggak mau terlalu kepikiran sama masalah dia, gitu ya, masalah yang dia miliki dengan kamu gitu. Dia ya udahlah gitu, daripada pusing mumet gitu ya kepikiran, jadi dia lebih banyak menyibukkan diri dia di karir, atau banyak menghabiskan waktu dia di kantor untuk bekerja. Intinya mencari kesibukan lah gitu ya, agar nggak terlalu ingat dengan permasalahan kalian gitu loh di sini ya. Cuman aku ini orang fokusnya ke karir kok, dia nggak kemana-mana. Kalau dia lagi berantem sama kamu atau bertengkar sama kamu, dia nggak mencari pelampiasan lain, enggak gitu ya. Dia malah mencari kesibukan. Itu yang aku lihat di sini, di pekerjaannya tentunya ya, atau kegiatan-kegiatan dia yang lainnya gitu. Dia intinya berusaha menyibukkan diri dia itu. Dan dia juga berusaha untuk tetap bersikap tenang, bersikap dewasa gitu ya. Walaupun mungkin kalian ada masalah atau kalian sedang berantem, dia berusaha untuk tetap apa ya, mengontrol diri dia, walaupun sulit sekali gitu. Tapi dia berusaha ya, berusaha untuk tetap dewasa, berusaha untuk tetap tenang, diam gitu loh. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Dan ketika kalian bertengkar pun dia masih ngerasa bahwa dia membutuhkan kamu gitu. Mungkin ketika selesai bertengkar ya, ini mungkin baru terasa kayak kok sepi ya tanpa kamu gitu lah. Dia ngerasa seperti itu, kok sepi ya tanpa kamu, kok ada yang beda ya kalau nggak ada kamu gitu loh. Ketika dia bertengkar sama kamu, kok kayak ada yang beda ya kalau nggak ada kamu gitu ya. Jadi dia di sini kayak rindu, kangen sama kamu ya, kangen kamu untuk berada di sisi dia lagi gitu loh. Jadi kalau berantem atau bertengkar itu pasti ujung-ujungnya jadi kangen dianya ke kamu, seperti itu. Karena ada perasaan membutuhkan gitu yang dia rasakan terhadap kamu ya. Dan perasaan dia yang besar inilah yang bikin dia stuck di sini, yang bikin dia tuh terhenti gitu loh. Dia tuh nggak kemana-mana di sini, perasaannya masih di kamu ya. Karena besar perasaan dia ke kamu kalau aku lihat di sini ya. Dia sayang banget sama kamu. Dan aku ngelihat memang energi dia nggak berkembang di sini. Dia stagnan ya. Dia mungkin masih menunggu kamu, atau dia masih apa ya, mengharapkan kamu gitu. Maksudnya mengharap untuk bisa berbaikan sama kamu gitu. Karena ya itu tadi, dia sayang banget sama kamu gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi bertengkar atau berantem, ya udah
dia jadi terombang-ambing. Dia jadi ya perasaannya kayak gantung gitu aja, kayak hampa gitu loh di sini, nggak ada yang bisa dia lakuin gitu. Biasanya dia mungkin bercanda sama kamu, ngobrol sama kamu dan lain sebagainya, melakukan aktivitas bersama, tapi ketika kalian berantem mungkin dia jadi diam, bingung mau ngapain. Ya seperti itu yang aku lihat di sini, uring-uringan gitu ya. Itu yang aku lihat sih, jadi pusing sendiri, mumet sendiri di sini ya dia. Dan mungkin beberapa dari orang yang dealing dengan kamu ini sadar gitu ya, dia sadar bahwa dia telah mengecewakan kamu atau dia telah melukai hati kamu, entah dari ucapan dia atau dari tindakan dia menyadari itu gitu lah di sini. Dan dia jadi mungkin merasa menyesal, bahkan bersalah di sini ke kamu. Itu yang aku lihat sih, jadi pusing sendiri, pokoknya dia mumet sendiri ya. Ketika dia sadar, mungkin ada beberapa tindakan atau ucapannya yang membuat kamu kecewa sehingga kamu marah atau bahkan kamu mendiamkan dia kayak gitu. Oke, dan aku ngelihat dia menganggap kamu tuh sebagai mataharinya gitu ya. Kamu yang bisa membuat dia bahagia, kamu yang bisa membuat dia tersenyum gitu ya, kamu yang bisa memberikan warna dalam hidupnya, memberikan kehangatan. Dan ketika kalian bertengkar, dia kehilangan semuanya ya. Mungkin semuanya nggak lagi sama, dia kehilangan sinar di dalam hidupnya, dia kehilangan kebahagiaannya gitu loh di sini yang aku lihat ya. Makanya di sini dia stuck, dia terdiam, terhenti ya. Dan di dalam diamnya dia mikirin kamu ya, dia introspeksi diri ya. Mungkin sebelumnya dia pernah egois dan lain sebagainya, dia pernah melakukan kesalahan apapun itu ya. Di sini dia banyak berpikir ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Dan aku ngelihat juga di sini dia begitu terbebani gitu ya. Ketika berkonflik dengan kamu atau bertengkar dengan kamu, dia merasa sangat terbebani sebenarnya dalam menjalani hari-harinya, berat gitu ya. Ketika dia harus mungkin diem-dieman sama kamu, ketika dia harus berantem sama kamu gitu, dia maunya tuh kalian tuh baik-baik aja, intinya seperti itu gitu ya. Kalau kalian bertengkar tuh ada beban buat dia, beban tersendiri seperti tekanan lah ya. Mungkin ada beban pikiran gitu ya yang dia alami ketika bertengkar dengan kamu gitu ya. Mungkin ada beban pikiran, beban perasaan bahkan mungkin di sini. Intinya itu menyulitkan atau memberatkan dia. Itu yang aku lihat di sini sih. Oke. Kita lihat dari oracles ya. Ada karmic relationship. Mungkin di sini kalian adalah karmik ya. Jadi mungkin ya sebenarnya dia sayang sama kamu, bahkan kamu pun juga mungkin sayang sama dia, tapi kayak masalah tuh pasti ada aja. Sebenarnya sih ini adalah bumbu ya, bumbu di dalam hubungan kalian gitu loh, penyedap lah bisa dibilang seperti itu. Terkadang hubungan yang adem-adem aja itu malah kurang kurang asik gitu ya, atau ya flat lah gitu, datar ya. Mungkin kalian di sini di dalam hubungan kalian banyak drama gitu ya, ada aja masalahnya ya mungkin di setiap harinya seperti itu. Mungkin beberapa di antara kalian saat ini terpisah ya, entah terpisah kalian sedang nggak ada komunikasi gitu ya. Mungkin di sini kamu menarik diri dari dia atau vice versa gitu ya. Mungkin ya terpisah jarak juga bisa gitu ya. Mungkin beberapa ada yang LDR gitu ya. Atau kalau nggak LDR bisa jadi memang di sini kalian nggak ada komunikasi gitu ya. Mungkin lagi ngambek karena lagi bertengkar, berkonflik, jadinya ya udahlah diemin aja dulu lah gitu ya. Oke. Mungkin ada ada kondisi yang cukup toksik mungkin ya yang terjadi di dalam hubungan kalian kah di sini ya. Sebenarnya di sini kalau dia lagi berkonflik sama kamu, dia maunya ketemu lah, dia maunya ngobrol, mencari solusi ya, penyelesaian gitu atas permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam hubungan kalian. Jadi dia tuh nggak mau berlarut-larut konfliknya atau masalahnya, karena dia nggak mau lama-lama bertengkar sama kamu kalau aku lihat ya. Karena di sini dia ngerasa butuhin kamu banget, dia membutuhkan kamu banget loh
kamu bisa bikin dia balance, kamu bisa bikin dia seimbang, stabil. Jadi kalau dia tanpa kamu tuh dia jadi oleng ya, jadi apa ya, nggak stabil gitu, berat sebelah energi dia nggak bisa tanpa kamu ya. Dia nganggap kamu tuh sebagai apa ya, pasangan yang paling cocok banget untuk menyeimbangkan dia. Kalau aku lihat di sini, membuat hidupnya sempurna seperti itu. Dan orang ini ingin sekali bersatu dengan kamu secepatnya ya. Bottom of the deck ada hammer ya. Aku ngelihat di sini dia merasa bersalah banget sama kamu ya. Mungkin di sini dia seperti kayak mengintrospeksi diri dia ya, menyalahkan diri dia sendiri gitu ya, karena dia pertengkaran ini terjadi gitu loh di sini. Oke, dan aku ngerasa di sini dia ingin memperbaiki sih, mungkin memperbaiki sikapnya, memperbaiki hubungan kalian kayak gitu ya. Dan memang beberapa di antara kalian mungkin memang tidak ada komunikasi, dan dia kayak ya mungkin hanya bisa memantau kamu atau memperhatikan kamu entah dari sosial media gitu ya. Intinya dia memantau kamu dari jauh, memperhatikan kamu dari jauh, karena mungkin kalian gak ada komunikasi karena lagi berantem, jadi mungkin masih cuek-cuekan atau diem-dieman seperti itu. Dia cuman bisa melihat kamu dari jauh aja, tapi di sini dia yakin kalau kalian pasti akan baikan lagi gitu loh. Karena apa? Karena kalian tuh saling cinta kalau aku lihat di sini ya. Itu yang aku lihat sih. Oke, aku lihat oracles yang kedua di sini. You and I were too young ya. Dia ngerasa di sini kamu sama dia tuh masih memang belum dewasa sih. Aku ngeliat kondisi kalian juga memang sama-sama masih belum cukup dewasa ya. Oke. Kalian masih mungkin kekanak-kanakan sifatnya, entah kamu ataupun dia, atau keduanya bahkan ya. I look for you everywhere. Dia mencari kamu kemana-mana. Seperti yang aku katakan tadi, mungkin memang kamu sama dia itu gak ada komunikasi, atau mungkin kamu lagi ngambek sama dia, atau vice versa, dia lagi ngambek sama kamu. Tapi aku lebih ngelihat kamu yang ngambek ke dia, mungkin kamu yang diemin dia. Makanya di sini mungkin dia mencari kamu kemana-mana. Dia cuma bisa stalking kamu atau memperhatikan kamu dari kejauhan aja ya. And then ada you were the best thing in my life. Dia ngerasa bahwa kamu adalah hal terbaik di dalam kehidupan dia. Kamu adalah seseorang yang terbaik di dalam hidupnya gitu loh. And then I wish I could share my good news with you. Aku ngerasa di sini dia ingin terus berkabar sama kamu. Memang di sini kamu ngambek sama dia mungkin ya, tapi kebalikannya, walaupun kalian sedang bertengkar, dia tetap selalu ingin memberikan kabar ke kamu. Dan bahkan mungkin juga di sini dia ingin selalu tahu kabar kamu gitu loh. Jadi itu sangatlah penting ya, apalagi beberapa ada yang LDR seperti yang aku katakan tadi. And then I love you unconditionally. Aku ngerasa orang ini memang sepertinya tulus sama kamu, bener-bener punya perasaan cinta sayang yang tulus ke kamu. I love you unconditionally. Dia mencintai kamu tanpa syarat ya. Meskipun kalian berantem, bertengkar gitu ya, tapi dia akan tetap selalu sayang sama kamu, cinta sama kamu. And then I'm so attracted to you. Dia ngerasa di sini bahwa dia memang selalu tertarik sama kamu ya, dan dia memang terus menginginkan kamu. I know that I crossed the line with you. Dia tahu mungkin dia sudah melampaui batas sama kamu, mungkin dia tahu memang dia sudah melakukan kesalahan yang bikin kamu kesal, yang bikin kamu marah sama dia gitu ya. Dia kepikiran sih, aku lihat di sini dia kepikiran ketika kamu sama dia berkonflik, ketika kamu sama dia bertengkar, dia kepikiran gitu ya. Dia nggak mau lama-lama marahan sama kamu loh. Oke ya, tuh aku ngeliat di sini dia berdoa sama Tuhan gitu ya. Dia banyak
memanjatkan pengharapan sama Tuhan ketika dia lagi berantem, bertengkar sama kamu. Dia berharap konflik yang terjadi itu bisa terselesaikan secepatnya dan kalian bisa bersatu lagi, karena memang orang ini benar-benar butuh kamu banget gitu ya. Bersama dengan kamu dia stabil banget kalau aku lihat di sini ya. Bisa dibilang orang ini bucin. Oke. Beberapa di antara orang yang di lingkungan kamu ini, kalian memang LDR di sini, mungkin entah beda kota, beda pulau, beda negara ya. Dan hal yang saat ini bisa dia lakukan ketika kalian bertengkar dan tidak ada komunikasi, dia hanya bisa memperhatikan kamu dari jauh, atau hanya bisa mengamati kamu aja, melihat kamu dari jauh gitu loh ya. Dan mungkin dia akan menghubungi kamu di waktu yang tepat gitu loh. Itu yang aku lihat di sini sih. Bahkan dia ingin bertemu sama kamu ya. Intinya dia sayang sama kamu di sini. Dia nganggap kamu sebagai soulmate dia. Dia sulit sekali untuk terus berkonflik sama kamu. Itu susah. Dia nggak mau itu terjadi gitu loh. Dia nggak mau konflik itu terjadi terus menerus gitu. Dia nggak mau. Dia kepikiran di sini. Dia nggak bisa tidur ya. Terlalu memikirkan kamu. Dia khawatir, dia cemas, dia gelisah gitu ya ketika memikirkan kamu. Bahkan ketika memikirkan kalau dia memang lagi berkonflik sama kamu, dia nggak mau, dia inginnya cepat-cepat selesai. Itu bikin dia nggak tenang gitu loh ketika dia bertengkar dengan kamu. Oke, dia inginnya selalu bahagia sama kamu, dan dia inginnya selalu dekat sama kamu. Dan orang ini ngerasa candu gitu loh sama kamu. Adiksi ya, dia merasa sangat candu ya untuk terus bisa bersama dengan kamu. Jadi sulit bagi dia menerima pertengkaran atau konflik ya, kalau memang saat ini kalian sedang berkonflik. Mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate ya. Namun jika tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan, karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini, dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-videoku selanjutnya. Bye.